Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ayyuhal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, para asatid, wabil khusus kepada akhina fillah walillah al-habib Muhammad bin Muhadhar al-Abbas, yang mana beliau ini adalah pengasuh daripada pondok pesantren Darus Sofa dan juga majelis taklim Darus Sofa di Samarinda, yang mana alhamdulillah beliau meluangkan waktu kesemuan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di kampung kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kampung kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada beliau dan dimudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang ulun hormati Bapak Kades Arafi Agustiani dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di saat ini kita berkumpul di dalam peringatan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita duduk berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, mudah-mudahan duduknya kita di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segala hajat kita dengan berkah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam peringatan ini kita diawali tadi dalam pembacaan sirah nabawiyah melalui pembacaan Maulidul Habsyi, yang mana itu adalah sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah sesuatu, bukan hal yang kita lakukan hanya di zaman sekarang, tapi jauh dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri setiap masa memberitahukan kepada nabi-nabinya tentang akan lahirnya seorang baginda Rasul, seorang nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat diceritakan, di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Daud alaihi salam, Allah menyatakan di firman-Nya, ya Daud, innahu sayati min ba'di nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad sadiqan nabiyya la aghdabu alaihi abada wa la ya'sini abada hatta ghafartu ma taqaddama min dhanbihi ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabiullah Daud, wahai Daud, sesungguhnya akan datang seseorang utusan, seorang nabi telah engkau yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang mana nabi ini shadiqan nabi, nabi yang jujur, yang tulus, yang ikhlas di dalam berdakwah kepada umatnya. Sekali lagi, halo, cek. Sekali lagi maju dulu. Baik, baparan dulu dia baik. Diangkat sedikit volumenya. Jadi
bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa, setiap kepada para nabi yang diutus oleh Allah, Allah beritahukan tentang akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Yang mana hal ini Allah beritahukan kepada mereka sehingga mereka pun mengetahui bagaimana keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak sampai di situ, yang mana disifatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Disebutkan shadiqan nabiyya, nabi yang jujur. Ini sifat Nabi, dan kita sebagai umatnya diperintah oleh Allah untuk meneladani Nabi Muhammad. Satu aja sifat yang kita bisa ambil di dalam kalimat ini, sifat jujur. Karena Nabi itu nggak pernah berdusta. Nabi itu tidak pernah berdusta. Kita diperintah untuk menjadikan Nabi sebagai uswah, maka belajarlah melalui peringatan Maulid ini sedikit demi sedikit sifat-sifat Nabi itu kita ambil, kita amalkan, kita ittiba mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, supaya kita termasuk insya Allah kelak akan diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Karena apa? Kita mengikut kepada Nabi Muhammad. Dan di saat kita mengikut, itu menunjukkan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jujur, kalau seandainya seorang suami jujur kepada istrinya, maka itu rumah tangga insya Allah beres. Tapi kadang-kala suami gak jujur, bingung ibu-ibu. Kadang-kala di handphonenya dingarani Dani, padahal nak ampun nomor itu ngarannya gini. Ada laki-laki kalau menjawab, bila menjawab ada berarti mengaku. Bebini yang jawab kayak gitu juga udah kalah sebagai bagas. Kadang-kala bah duit habis, ujar laki makanya lebih dulu duit semalam habis, padahal duit itu lagi kasih nukar skincare supaya kinclong, padahal duit habis. Kadang-kala juga lawan anak hendak minta belanja duit kredit minta ambil kamu, padahal seorang ada di duit. Nah ini sifat yang diajarkan oleh Nabi harusnya kita teladani. Dan ketika sejarahnya orang berdusta itu dapat piala. Adakah perlombaan berdusta? Bila menang dapat piala. Dusta itu dikatakan oleh baginda Rasul, ifmul kadhib azim. Dosanya berdusta itu besar. Dosanya berdusta itu besar. Karena sejarahnya orang berdusta itu mendatangkan kebaikan. Karena ada berdusta itu, dia mengawali dengan dusta. Maka kayak apapun di saat dusta pian hendak ketahuan, pian mengarah dusta pulang setelahnya. Kemudian hendak ketahuan berdusta pulang setelahnya. Itu terus. Maka akhirnya tatkala sekali melakukan kebohongan, sekali melakukan dusta, maka pian pasti akan melakukan dusta dan terus berdusta. Ada pun sifat Nabi, ini apalagi paraknya. Pada 2024 ini banyak perempuan berdusta keluaran. Bukan menyambat lah. Artinya biar paham seorang loh. Jangan mau di PHP-in dia. Jangan mau di PHP-in. Jangan mau. Dusta ini kata Nabi dosa besar. Dan dusta ini wahwa mana ketul iman, sesuatu yang bertentangan dengan iman.
Iman mengajak kita kepada kebaikan, sedangkan dusta pasti mengajak kepada kemaksiatan. Iman mengajak kita taat kepada Allah, sedangkan dusta mengajak kita maksiat kepada Allah. Iman mengajak kita untuk taat kepada Nabi Muhammad. Dusta mengajak kita bertentangan dengan sifat Nabi Muhammad. Nah maka dari itu ulun kena panjang lebar, karena Nabi Muhammad main TV. Kalau ulun sekedar iklan aja, iklan kena perlu lawas-lawas, mau kerja di TV itu iklan kawasan, hamok kena nama nonton. Nah jadi ulun satu aja bagus. Dari peringatan Maulid ini mulai latih diri untuk meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, diantaranya sifat berdusta. Ada juga orang mau ini bila 3 hari kalau ada berdusta, hari awal ini banget manusianya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peringatan Maulid ini kita mengambil teladan akan Nabi Muhammad untuk membuktikan cinta kita dengan Nabi Muhammad, untuk membuktikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikut kepada Nabi-Nya. Maka mulailah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah di dalam menteladani Nabi Muhammad. Hendaklah selalu berkata-kata dalam jujur tanpa ada sedikit pun dusta dan kebohongan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimahumullah, terkhusus yang kita hormati pada kesempatan ini para habaib, terutama yang hadir bersama-sama dengan kita, guru kita semua, Mukarram Al-Habib Shafi bin Abdul Rahman Ba'ud hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau memelihara, semoga Allah memelihara beliau, menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Amin kan. Kemudian kepada para tuan guru di sini, banyak mungkin para tuan guru, para asatidz, di antaranya ada guru kita Ustaz Hasan, pimpinan hadrah pada pagi hari ini. Juga kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Begitu yang ramai. Kemudian semoga beliau dimudahkan oleh Allah segala urusan dakwahnya. Dan kita doakan semua para tuan guru sugih barakaan. Rabbal alamin. Dan juga kepada orang tua kita semua, ayahanda kita, ayahanda Bapak Haji Rabi Agus dia. Ini Bapak Kepala Desa kita. Desa apa nih? Ini. Desa ini. Kita doakan Bapak Kepala Desa panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kita doakan Bapak Kepala Desa jadi Bapak Camat. Jadi Presiden 2050. Amin ya rabbal alamin.
dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir, tokoh agama, para tutuha, para sesepuh, bini sepuh, dan juga hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adikku tercinta. Dan lupa juga kepada seluruh pengurus masjid apa ini? Al-Hijrah. Mulai dari Bilal imam, berikut jamaah sholat 5 waktunya. Ada nggak sholat 5 waktunya di sini? Tiba apa ada? Oh, udah dusta. Kalau dikisahkan sama suami jangan dusta. Jam 5 waktu, hibak di sini baik. Hibaknya manusia bikin yang hibak di sini. Mudah-mudahan biar sebelah tangan kabul hajat. Oke, sebelah tangan. Utangnya membayar sebelah tangan. Kenceng bener tapi ini. Tahuan nih, banyak utangnya. Mudah-mudahan laki pian kada lebih lagi. Ini tipe-tipe istri sayang suami. Takut kehilangan suaminya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak pian soleh-solehah, sukses di kemudian hari. Inna Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah. Yang biasanya hari Minggu ini kemana nih? Ke pasar, ke mall kan? Ada mall di sini kan ada? Ada mall sawit. Alhamdulillah pagi hari ini, Masya Allah, ulun himung berdapat dengan bubuhan biar, Masya Allah, semuanya bahagia seberatan. Kelihatan nih banyakin talu ini. Banyakin talu tuh banyak duit nih. Banyak sawit. Alhamdulillah Allah pertemukan di tempat yang baik, yaitu di masjidnya Allah, Masjid Al-Hijrah. Kita hijrah dari rumah kita ke sini, berpindah rumah sebentar. Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk pertemuan kita di surga nanti. Artinya semoga pian selamatan sehingga pian kira masuk surga. Amin ya Rabbal. Kada mendapat mal di dunia, kada apa-apa, yang penting nanti di sana bukan masuk mal lagi, malnya pian. Amin ya Rabbal. Amin. Pertemuan yang luar biasa mempertemukan antara kita, sesama kita masyarakat, sama kepala desa, sama para ulama, sama para habaib. Ini pertemuan yang langka. Wujud tak wujud? Inilah maknanya Allah katuju lawan pian, senang lawan pian. Ya, Allah menghendaki kita semuanya menjadi orang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan baik oleh Allah dan selalu menjadi orang baik, pasti akan diberikan kepahaman tentang agama. Orang yang bisa hadir ke majelis ilmu seperti ini berarti dia paham tentang agama. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di pertemuan seperti ini bukan hanya seremonial seperti pertemuan-pertemuan pada umumnya, akan tetapi pertemuan yang mengikat hati kita. Mengikat hati kita dengan siapa? Pertama dengan Allah. Karena di sini diajarkan tentang asma Allah, sifat-sifat Allah, zikrullah, semuanya. Di sini juga ya diikat hati kita dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Dibacakan sholawat kepada Nabi, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, biografinya Nabi Muhammad dibaca, meskipun kita kada paham. Ya, karena sudah dikemas pakai bahasa Arab. Ya, Maulid Al-Habsyi dari Maulid. Nah, semua isinya itu adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kada paham, kada apa, yang penting mendengar, menyimak.
Ya, insya Allah dapat barokah, diikat dengan sesama kita, sehingga menjadi saling mengenal satu sama lainnya, bersilaturahmi. Biar tahu kada manfaat silaturahmi. Ujar Nabi, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih. Siapa yang hendak panjang umur, ada di sini hendak panjang umur ada? Yang mau panjang umur ada benda? Mana orangnya? Ada yang minta di sini kepada Allah, ya Allah, saya mau mati saja, saya mau pendek umur ya Allah. Ada nggak? Jangankan yang muda, yang tua, yang paling tua ini kalau berdoa pengennya panjang loh. Kalau bisa ini sudah yang muda-muda mati duluan ya Allah. Yang muda suruh mati duluan. Dia mentang-mentang sudah lama tinggal di dunia keenakan, nggak mau mati. Nah ini resikonya kalau nggak kenal Allah. Tapi kalau kita sering silaturahmi, secara otomatis Allah akan panjangkan usia kita. Panjang umur tuh bukan panjang umurnya aja, panjang umur serta barokah. Bagaimana panjang umur yang barokah itu, Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang usianya panjang sampai tua, sampai rempong, sampai jalannya pakai tongkat. Tapi tidak semuanya orang pakai tongkat itu tua. Contohnya bini saya. Saya pakai tongkat, tapi saya belum tua, betul-betul. Tapi sudah jadi orang tua karena sudah punya anak. Jadi orang tua. Sudah tua, tapi dia masih senang ke majelis. Dia masih senang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Itu namanya usianya barokah. Dia masih bisa beraktivitas. Dia masih kerja di padang pekerjaan di sana, masya Allah. Masih bisa menghidupi keluarganya. Luar biasa. Padahal usianya sudah nggak muda lagi. Berapa Pak usianya Pak? Alhamdulillah saya di dunia baru 70 tahun. Baru. Masya Allah. Yang satunya lagi, Pak, masya Allah masih segar. Alhamdulillah. Udah berapa tahun Pak usia? Alhamdulillah saya baru 90 tahun. 90 tahun. Masih sehat, keker, kuat. Masya Allah. Nah, itu yang berkah tuh yang begitu tuh. Panjang umurnya 100 tahun, gak bisa kemana-mana, di atas tilam tidur aja. Sakit, gak bisa apa-apa. Jadi kesian keluarga. Ini minta kepada Allah, ini panjang umur yang barokah. Kalau sering silaturahmi, Allah berikan panjang umurnya itu panjang umur yang barokah. Insya Allah sehat. Amin ya Rabbal. Ayo Bapak Ibu semuanya dari wajah-wajahnya ini sehat semuanya ini. Amin ya Rabbal. Mana nggak sehat, pagi-pagi sudah ada di hutan sana, udah bekerja, udah gerak, betul-betul. Karena orang yang di kota sedikit-sedikit sakit, betul-betul. Nah, orang yang di kampung jarang sakit, makanya di sini nggak ada puskesmas. Saya mulai masuk dari tadi, cari-cari, kata saya, kemana ya puskesmas? Nggak ada ya. Apalagi rumah sakit. Dokter ada payu di sini. Jujur. Yang payu Habib Sofi. Kalau ada dokter mana ada orang yang datang. Malah takut aku disuntik. Begitu Habib Sofi datang, masya Allah. Bib tolong dicucuin. Masya Allah. Minta doa, minta ini, minta itu, macam-macam. Betul-betul. Kan luar biasa di sini. Makanya rumah sakitnya, puskesmasnya di sini majelis dokternya mana nih? Dokternya ini Habib Sofi, Ustaz Hasan, itu yang lama-lama tuh dokternya itu. Kesian pasiennya terus. Masya Allah. Ini dokter dunia akhirat. Biar mau sakit apa bisa sama beliau. Ini bapak-bapak.
Saya ngeluh pipi Allah, kenapa? Saya sakit betul, sakit mau begini lagi. Minta doa aja sama beliau. Semua ada solusinya dengan dokter dunia akhirat ini. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, solusinya ada dengan dua orang ini. Makanya jangan tinggalin. Gak usah bangun puskesmas ngabisin duit aja Pak Kades. Lebih baik duitnya bagi-bagi sama Ustaz sama Habib itu selesai. Betul-betul. Ini menandakan antum semuanya pada sehat afiat. Sehat afiat ini dohir batinnya sehat. Dohirnya sehat buat bekerja, batinnya sehat buat bekerja juga kepada Allah. Buat bekerja kepada Allah karena kita ini hamba. Berarti kalau yang namanya hamba siap bekerja. Betul. Kalau ibu punya badan sehat nggak mau bekerja dapat duit apa kagak? Nah ini sekarang ibu batinnya sehat nggak bekerja juga sama Allah bisa masuk surga apa enggak? Dari mana bisa masuk surga? Emang surga punya nenek moyang ente? Gitu. Nggak bisa harus kerja juga, betul. Pengen lebih banyak dapat duitnya jadi kades. Wah. Jadi kita harus kerja ya untuk kita dohir kita nih bekerja kalau ingin dapat duit. Batin kita kerja juga sama Allah beribadah baru dapat surga. Oh begitu di dunianya senang di akhirat senang. Masya Allah minta aja umur sehat walafiat. Bagaimana cara mintanya? Datang ke majelis taklim seperti ini. Datang ke pengajian, ada peringatan maulid Imamid, datangin aja, nggak usah pakai nunggu diundang. Pak Kades, kenapa ya kampung kita kan diundang tuh sebelah ada acara pengajian, sebelah ada acara maulid. Kalau perkara maulid bukan seperti pernikahan. Kalau ibu di acara pernikahan datang langsung makan begitu saja, itu namanya tamu tadi sudah nggak diundang, makan banyak, pulang bawa satu kresek. Itu namanya ngeram. Dosa pian. Masya Allah cerita datang bawa kotak gede. Masuk, lihat pisang masuk sini. Lihat wadai masuk sini. Ada kotak masuk sini. Kira-kira sudah pedes. Tuhan yang ada kerjaan di rumah. Masya Allah. Padahal nggak diundang. Boleh nggak? Tak boleh. Kalau di acara pernikahan nggak boleh. Harus diundang. Tapi kalau acara maulid, nggak apa-apa. Ada yang mau kresek ada? Nanti kalau selesai acara ambilin semua yang depan ini. Banyak. Kalau bisa Habibnya diambil ke rumah nggak apa-apa. Barangkali kehabisan, mau ngambil semangka habis, ngambil wadai habis, ngambil nasi kotak habis. Aduh, apa yang diambil ya? Oh ini nih, nggak ada juga kehabisan sama Pak Kades diambil. Oh Habib Sopi yang ada, aku ambil aja ya Habib Sopi ini bukan. Masya Allah. Kalau perkara maulid itu tidak ada undangan, yang mengundang langsung Nabi Muhammad. Artinya boleh datang. Mau duduk di depan boleh, mau duduk di belakang boleh. Bib saya mau duduk di atas saja, di atas menara. Enggak apa-apa. Oh ternopo-nopo, monggo. Silakan. Ya, Bib saya mau di belakang pian, mau di belakang, mau di depan, terserah. Jangan di atas kepala saya, jangan. Ya, boleh bebas. Karena pian seberataan bukan tamunya Pak Kades, bukan tamunya ketua panitia, tapi tamunya Nabi Muhammad. Kita seberataan ini tamunya Nabi Muhammad yang bertanggung jawab kepada kita semuanya Nabi Muhammad. Bukan saya. Kalau saya nggak bisa, nanti masuk surga sama saya ya. Dusta itu. Betul. Saya nggak bisa bertanggung jawab karena sama-sama tamunya Nabi Muhammad. Cuman kata Nabi Muhammad, Muhammad Alatas, kamu bagian ceramah ya. Habib Sofi, kamu bagian ceramah ya. Itu Ustaz Hasan, kamu bagian baca manakib ya. Itu tamu saya, macam-macam saya tampar kamu. Selesai. Jadi kita semuanya
sama-sama dapat tugas dari Nabi Muhammad. Saya tugasnya bagian ceramah, ibu-ibu tugasnya bagian mendengar. Makanya jangan ikut-ikutan ceramah. Ini ustaznya ceramah juga. Lebih panjang lagi ceramahnya. Ustaznya cerita, ikut cerita juga. Ini diceritakan orang cerita Nabi Muhammad, ini cerita sinetron Korea. Ini rusak ini begini. Masya Allah, Habib di sini nggak kenal Korea ya Habib. Di sini kenalnya sawit aja. Ya sudah cerita sawit. Berapa hari ini ada berita kan? Berapa kilo? Ya, jangan dulu. Ya tugasnya ibu bapak mendengar dan mengamalkan. Ini sama-sama kita mendapatkan tugas undangan dari Nabi Muhammad. Insya Allah nanti sama-sama lah bersama-sama saya, bersama Habib Sofi, bersama kepala desa dan lain sebagainya. Yo, mana yang kemarin hadir ke acara saya kata Nabi Muhammad ya di kilo 25 hadir semuanya. Ayo masuk surga yuk, surga yuk. Nah, diajaklah ke surga sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Oh di surga sana lebih meriah lagi daripada ini. Bisidri mamdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya faja'nahunna abkar. Itu cerminan daripada surga. Artinya di surga ada juga buah-buahan, ada juga perempuan, ada juga laki-laki, ada juga istana, ada juga kebun sawit. Cuma aduh nanti kerja lagi saya di sana. Nggak ada kerja, itu tinggal menerima nikmatnya saja. Hasilnya, ada hasilnya, ada duit di sana. Nggak ada duit di sana. Tinggal mau apa aja ada, lebih daripada duit. Betul-betul. Duit ini kan terbatas. Kalau rupiah dibawa kemana? Dibawa ke luar negeri, ke Singapura aja nggak laku. Laku nggak? Nggak laku. Coba ibu nanti kalau ke Singapura, mudah-mudahan sampai. Tuh Singapura belakang. Tahu Singapura tengah? Itu setelah Batu Kajang tuh. Itulah sebaik-baik orang itu yang panjang usianya ya. Tapi barokah, makna barokah sudah saya jelaskan tadi, di mana kita bisa selalu beribadah kepada Allah. Dimanapun ibadah itu, mau di kebun sawit tetap ibadah juga. Niatkan ibadah berarti betul. Ya, yang di rumah bapaknya kerja, ibunya di rumah. Ya, jangan main HP terus. Ya, dia kerja juga di rumah. Ya mungkin bersih-bersih di rumah, cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah. Itu juga diniatkan ibadah. Masak untuk suami yang enak. Gitu. Itu juga ibadah. Datang suami disenyumin, itu juga ibadah. Itu sebelum suami datang, ibu-ibu sudah pakai skincare biar kinclong kata Habib Sofi tadi. Wah, lipstick lu, pakai minyak harum, begitu pakai baju yang seksi. Jadi supaya bapaknya pulang habis kerja sawit itu melihat istrinya seksi, senang dia. Sekarang kaget dia, biasa begini. Masya Allah. Itu juga nilainya ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang yuwassa'lahu fi rizqih, yang ingin rezekinya luas, rezekinya banyak. Ya, ada nggak di sini yang ingin rezekinya banyak? Duitnya banyak, anaknya banyak, banyak, suaminya banyak, kacau, istrinya banyak, aduh, ada keinginan yang terpendam berada di sana, baru tertuang hari ini, aduh. Masya Allah, ingin rezekinya banyak, segalanya banyak, hartanya banyak, ibu-ibu emasnya banyak.
Mau emasnya banyak kok. Ibunya kalau paling senang kalau udah punya emas. Padahal punya sudah emas berjalan. Mas Tono, Mas Karyo. Masih belum puas saya cari-cari emas lagi itu. Masya Allah, segalanya banyak. Ada nggak? Ada. Ingin kaya semuanya? Ingin apa enggak? Ada nggak orang sini kalau berdoa, ya Allah saya ingin miskin? Ada doa begitu? Saya ingin miskin ya Allah. Bosan jadi orang kaya, bosan saya. Enggak, dia kayaknya deh. Yang duitnya banyak sebulan 50 juta aja udah pengen lebih kaya lagi. Pengen lebih banyak lagi, betul-betul. Muyak mulut jadi orang suki ya Allah, muyak. Hendak jadi orang miskin aja nyaman mulut ya Allah. Miskin akan mulut ya Allah. Saya kira nggak ada yang begitu. Betul. Mungkin bapak kepala desa sesekali gitu. Muyak kebanyakan duit, nggak usah pakai minta miskin, pak bagi-bagi di duitnya. Selesai. Kata Rasulullah, yang ingin kaya, berlimpah ruah hartanya, kemudian siapa yang ingin matinya husnul, matinya husnul khatimah. Siapa ada di sini yang matinya husnul khatimah? Ada? Husnul khatimah itu matinya membawa kalimat la ilaha illallah. Karena tidak semuanya orang begitu tuh. Ada juga orang di saat sakratul maut sudah dibimbing la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Orang gelem. Ulang lagi la ilaha illallah di telinganya. Ada ampun. La ilaha illallah. Gak mau dia. Dibacakan Yasin nggak bisa mati juga. Waduh, apalagi ya? Coba dibacakan rotib zakran, malah bergetar. Rotib berhadat, melotot matanya. Nggak bisa ini. Ya sudah kita bacakan ini surah Waqiah, nggak bisa juga. Ya, dibacain sholawat mungkin, nggak bisa. Dibacain qala al-badru alaina, nggak bisa mati. Begitu, ini biasanya apa? Suka duduk di pos sana pak. Bawakan ini apa namanya itu yang ada balak 6, balak 4. Coba letakkan di telinganya. Balak 6 langsung. Begitu dengar balak 6 langsung mati. Karena kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang itu tergantung daripada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya ibu baca sholawat, tidak menutup kemungkinan dan kemungkinan besar matinya itu sedang baca sholawat. Masa sholawatan sallallahu ala Muhammad sampai gosong itu loh. Keasikan sholawat sampai berasap karena suaminya sudah itu sudah hilang. Kita itu sudah hilang. La haula wala quwata. Masa sholawat cuci piring sholawatan deh ya Allah. 1 piring 1 jam nggak selesai. Diusap-usap di situ piring. Sallallahu ala Muhammad. Balik lagi ke kulitnya. Sallallahu. Alhasil dia senang sholawatan. Kemana-mana yang dibaca sholawat. Itu tidak menutup kemungkinan di saat nantinya yang diucapkan sholawat. Dimas gak mau sampai kita mati, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung meninggalnya begini. Selfie lagi. La ilaha illallah. Nikmat.
biasa baca sholawat Bu ya. Ya kata Rasulullah, apalagi kalau setiap hari 1000 sholawat 1000 kali. Man sholla alayya fi kulli yawmin alfa marratin lam yamut hatta yubasyshira lahu bil jannah. Masya Allah. Tidaklah orang itu mati yang mendawamkan sholawat 1000 kali setiap hari, melainkan akan diperlihatkan kepadanya keindahan surga. Gimana enggak selfie? Pas di sakratul maut orang pada ketakutan, dia kagak. Enggak begitu lotok. Dia malah senyum. Kenapa? Sudah terbayang di situ ada istananya, di situ ada kebunnya, di situ ada sungainya, di situ ada buah-buahannya, di situ ada taman-tamannya, di situ ada orang yang dadah-dadah. Sini deh, makasih, ini punya kamu loh. Langsung iya. Meninggal, enak meninggalnya, betul-betul. Sini Rasulullah yang bersabda. Ada yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal lagi baca doa, ada yang meninggal lagi di majelis taklim, lagi khusyuk, tiba-tiba ada kecoa kaget, siuk, karena kau bangkit lagi, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Viral langsung, acara di Masjid Al-Hijrah, ada orang meninggal di acara maulid. Kenapa? Ada tikus masuk ke dalam, takajutan tubuhannya. Saking takajutnya dia siup, kada bangkit lagi, kada sadar lagi. Innalillahi wa inna. Orang kalau mati di majelis taklim seperti ini kata Rasulullah, man, ya, barang siapa ya meninggal wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidatan. Masya Allah. Orang ketika di majelis taklim meninggal, tiba-tiba dia meninggal, atau pas datang ke sini, atau pas pulang dari majelis taklim, majelis maulid meninggal, ya maka ketahuilah kata Rasulullah, babainahu wa bainal anbiya darajatan wahidah, antara dia dengan para nabi satu tempat seperti ini, satu wadah. Masya Allah. Orang-orang nanti akan bingung melihat dia. Itu siapa yang bertatai dengan Nabi Muhammad? Loh itu kan orang kilo 25. Iya kah? Masa kada kenal? Iya mujuran itu tuh, yang semalam itu tuh lawan Habib Sofi Al-Mu'taz itu tuh orangnya. Waktu bacaan kita yang ceramahnya dari Samarinda itu, nah Masya Allah. Itu kenapa bisa bertatai di hadapan bersamaan dengan Nabi? Lawan orang lain yang pulang, aku sih meninggal kelas malam tuh. Masya Allah. Ya. Nikmat apa tidak? Mau meninggal? Nikmat tapi gak mau meninggal. Saya mau tanya, ibu mau masuk surga apa enggak? Siapa yang mau masuk surga? Siapa? Masya Allah. Yang mau masuk surga, hebatnya orang sini deh. Oh, yang baju kuning pintar. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Yang duluan. Yang mau duluan masuk surga, kita doakan semoga cepat meninggal. Kan orang mau masuk surga harus meninggal dulu prosesnya. Betul-betul. Mana ada hidup-hidup langsung masuk surga begitu. Habis itu keluar lagi. Ada nyaman di sana kursi aja. Lah, udah keluar. Aduh, hei, mudah-mudahan banyak umur pendek lah. Nah, isi anak kan belum dik? Belum? Isi suami? Oh, dikain belum. Ada yang suami. Mudah-mudahan jodohnya awet. Amin. Bakal isi anak. Mudah-mudahan anaknya kayak Habib Sofi. Nanti kalau isi anak laki-laki ngaramin Habib Sofi ya. Biar gagak kan. Apa ujar Nabi SAW yang 3 tadi poin? Panjang umur berkah, sugih tidak terhingga, kemudian matinya husnul khatimah.
falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Oh, itulah pentingnya menyambung tali silaturahmi. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada lagi nih trik yang kedua, ya. Trik yang kedua agar hidup kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini tolong diamalkan. Diamalkan, anggap ini oleh-oleh dari Ulun, ya, oleh-oleh dari saya. Karena ini pesannya Nabi. Siapa yang mengamalkan 4 macam ini akan masuk surga dengan selamat. Masuk surga tanpa ada ini itu macam-macam rintangan. Pokoknya bablasan ini. Langsung masuk surga. Amin ya Rabbal. Mau amalannya mau? Siap mengamalkan? Insya Allah. Tapi insya Allah tujuan apa? Insya Allah. Ada insya Allah tuh siap hendak mengamalkan, ada insya Allah. Ya insya Allah betul. Insya Allah aja. Siap mengamalkan, siap? Itu yang luar biasa. Kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah ini hadis dari Abi Hurairah. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, apabila ingin masuk surga dengan selamat, kemudian hidupnya bahagia, dan kalau masuk rumah-rumah jadi berkah, kemudian bisa juga menyebabkan panjang usia, panjang umur. Apa itu? Afsyus salam, tebarkan salam. Tuh, itu amalannya. Itu amalannya. Saya nggak ngasih amalannya ribet-ribet. Ini baca surah Al-Baqarah tiap hari 9 kali. Nah, ya, nggak sanggup ya. Afsyus salam, itu saja, tebarkan salam. Ya. Kalau saya memerintahkan amalan ini, amalan itu keberatan pian. Belum lagi gawian pian, saban hari sudah memberatkan pian. Ulun cuma menyerukan afsus salam, tebarkan salam. Apabila berdapat dengan siapapun, jangan lupa Assalamualaikum itu doa. Bujur. Kalau pian mendoakan baik kepada orang, maka pasti Allah akan berikan kebaikan kepada pian. Setiap pian mendoakan, ada malaikat di situ. Walaka mithla dzalik, engkau juga demikian. Gitu. Assalamu, kesejahteraan alaikum atas dari kamu. Selamat kamu. Nanti kata malaikat, kamu juga selamat. Jadi ingin selamat, kita mendoakan dulu orang selamat. Dan itu sunnah. Pahala sunnah tapi mengungguli pahala yang wajib. Waalaikumsalam, hukumnya wajib terkalahkan dengan hukum yang sunnah. Terlebih dahulu mengucapkan salam, assalamualaikum. Macam ada lagi perkara sunnah tapi pahalanya mengungguli pahala wajib. Ada lagi, ya. Orang nih seumpama pian pinjam duit dengan Bapak Kades. Pak Kades, ulun kada bisi duit, bisa kada pinjamin duit. Nah, hujan Pak Kades, ulun pinjam makanan pian 1 juta. Sagan tukar pupuk. Dipinjamkan 1 juta. Berapa hari pian hendak membayar? Ujar orang yang pinjam tadi 1 bulan Pak Kades saya. Kalau ada hasil panen ulun bayar. Nah, begitu sudah 1 bulan kada membayar, ya, maka Pak Kades yang meminjamkan uang tadi itu hukumnya sunnah. Bujur. Membayar hutang hukumnya wajib. Ketika sudah sampai jatuh tempo, Pak Kades, mohon maaf, sawit ulun boleh ini kada berhasil. Kada sanggup membayar pian 1 juta Pak Kades. Kada bisa dengan Pak Kades. Aku penjarakan pian enggak? Kalau Pak Kades, ayo sudah, ujar Pak Kades, bujuran enggak ada kawan. Bujuran dulu Pak Kades, ya sudah, aku bebaskan. Ketika membebaskan, itu pahalanya lebih banyak dari pahala wajib. Masya Allah. Kira-kira ada yang begitu. Apalagi 1 juta, sebatang rokok saja
minta taruh. Sebentar rokok, kamu semangat pinjam sebentar rokok dengan aku mana aja. Ampar nih kamu nih, bayar-bayar. Tambahnya lagi 1 juta. Bujur-bujur. Kenapa pahalanya banyak? Sama dengan orang mengucapkan salam. Memang pahalanya banyak, cuma bener. Hendak mengucap assalamualaikum itu apalagi ucapkan salam jangan habis Pak. Wih, aku malas dengan orang ini nanti. Suka nyinyir dengan aku, datang dari dia lagi. Itu dia suka mengisahkan aku keburukan karena mau aku tidak mau. Dengan siapa saja kita ucapkan salam assalamualaikum. Kalau bisa dengan binatang sekalipun, binatang itu takut. Assalamualaikum kucing. Dengan anjing sekalipun, assalamualaikum anjing. Assalamualaikum warik. Kalau ada warik pas ke hutan kan? Awal kita kawal. Sesama kekawalan yang mengganggu lah. Ucapkan salam. Masya Allah. Apalagi dengan manusia apalagi dengan Pak Kades yang di tengah jalan mengucap salam dengan beliau. Kalau ada 100.000 keluar. Benar-benar. Mungkin Pak Kades ada orang yang takut dengan aku. Nah, sini ya. Nah, sibuk sekali salam aja dong. Apalagi sudah assalamualaikum Pak Kades, jangkrik. Langsung tambah lagi. Masya Allah. Salam, ucapkan salam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Anas ini kan yang berkhidmah kepada Nabi kurang lebih 10 tahun. Di tengah-tengah di antara khidmah beliau ketika membasuh tangannya Nabi Muhammad, dibisiki oleh Nabi Muhammad, ya Anas, ala mu'allimuka, mau enggak aku ajarkan engkau apabila tidak ambil tahu engkau mengamalkannya, ya Allah akan berikan umur panjang kepada kamu serta barokah. Masya Allah. Dan apabila engkau masuk ke dalam rumah, maka rumah kamu akan bertambah banyak barokahnya. Bala ya Rasulullah. Iya, mau ya Rasulullah. Apa itu amalannya? Kata Rasulullah, idza laqaita ahadan min ummati fasallim alaihi tatil umrah. Apabila engkau berdapat dengan siapa saja daripada umatku, engkau yang mendahului mereka untuk mengucap salam. Assalamualaikum. Tatil umrah, Allah akan panjangkan umur kamu. Oh, kata Rasulullah begitu. Ya, ucap salam. Ketemu siapa? Assalamualaikum. Habib Sofi ketemu di pasar. Assalamualaikum Habib. Ketemu Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Ketemu siapa saja. Assalamualaikum. Ya, lelakian ketemu lelakian. Assalamualaikum. Lelakian ketemu lawan kebinian. Nah, jangan dulu. Lihat dulu kebiniannya ini berapa ikom. Kalau sesama satu ikom, sesama satu orang, one by one. Assalamualaikum. Langsung nang latihannya. Anda dari mana? Dari pasar. Anda sendirian? Iya. Anda bawa HP? Ketinggalan di rumah. Bisa nggak kakak minta nomor HP-nya? Kepala peyang. Nah, ini ada tujuan ini. Kalau satu sama satu itu kada boleh, kada disunahkan. Yang disunahkan itu kalau ada berbinian di atas 3 ikom atau di atasnya, bolehlah si laki-laki tadi itu mengucapkan salam. Kenapa? Karena tidak ada yang dituju. Nah, artinya di antara 3 itu terserah siapa aja. Tapi kalau sama-sama seikom, apalagi ujar Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu berikan senyuman kepada saudara kamu itu, kamu sudah dapat nilai sedekah. Begitu berdapat dengan lebih assalamualaikum, manis betul senyumnya. Jadi fitnah makanya. Kalau rame kayak begini, kata bapak assalamualaikum, begitu ada bapak. Assalamualaikum.
Ini ternyata yang amalannya kada seberapa tapi manfaatnya banyak. Tidak terasa usia kita dipanjangkan oleh Allah, tidak terasa diberikan keberkahan, di antaranya sehat terus, pegawai nyaman, berjalan nyaman, guring nyaman, makan nyaman, merokok nyaman, tambah lagi dengan kopi nyaman benar. Masya Allah, sambil bersandar ada rokok, ada kopi, ya Allah. Nyaman apa kada? Yang membuat nyaman itu karena sehat. Nah, ini berkah. Amalannya kada seberapa. Ini amalan ulun beriakan dengan pian. Ramaikan kampung kita, berdapat dengan siapa saja. Oh, ini mengamalkan ilmu dari Habib Muhammad. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdapat dengan siapa? Tunjukkan kalau kita orang Muslim. Tunjukkan kita orang cinta kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan kita orang mukmin. Jangan gengsi mengucap salam. Kada seberapa, tapi manfaatnya akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa bujur? Siap apa siap? Apalagi salamnya kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka Zainal Anbiya. Assalamu alayka. Coba bareng-bareng. Assalamu. Kamu benar? Coba yang kompak semua letaknya korbankan suaranya untuk Nabi. Kalau untuk sesama kita ada mendatangkan barokah, apalagi salam itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi, kata Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang mengucap salam kepadaku, ujar Nabi, melainkan Allah memulihkan ke dalam ruhku, ke dalam jasadku, sampai aku menjawab salamnya. Oh, jadi secara ruh wal jasad sebatangan seperti ini menjawab salamnya kita ketika kita mengucap salam kepada Nabi. Mau kada salam kita dijawab oleh Nabi? Mau kada? Ayo yang ramai, yang kompak. Assalamu menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sudah tenang jiwa kita, tentram, lapang dada kita dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga salawat kepada beliau. Salawat, salam itu bisa membawa keberkahan, mendatangkan keberkahan untuk hidup kita. Itu yang pertama ya, mengucap salam. Kemudian yang kedua, ya, ini pesan dari saya kan ada 4 tadi. Yang kedua, ya, wasilil arham, menyambung tali silaturahmi. Kalau ada ustaz, nih ustaz didahulukan, datangi rumahnya, begitu. Kalau tidak ada, sesama kita saling mengunjungi. Kalau mau kada sopan, mendatangi kakawalan, mendatangi tetangga, kita masak dulu potong ayam. Ya, ayamnya di sini ayam kampung halus
Banyunya yang banyak. Nanti banyunya lah disebar. Karena kalau kita masak, selagi aroma masakan kita kecium sama tetangga, seharusnya dia mendapatkan jatahnya. Kalau melihat dari undang-undang syariat, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang. Waduh, habis nih baik. Itu bukan satu ayam lagi, itu 10 ayam. Makanya jangan ulun, dibanyaki kuahnya. Cil, minta maaf Cil, dagingnya sudah habis dahulu lawan tetangga yang depan rumah aku. Biar dapat banyunya aja jelai. Yang penting silaturahminya jelai. Nah, ulun melihat perhatian sudah himbung jelai, dapat kuatnya. Kira-kira diterima apa tidak? Kalau dapat kuahnya diterima apa tidak? Kurang ajar. Aku cuma dapat kuahnya aja. Jangan begitulah. Meskipun kuahnya yang penting kan ada rasanya. Wah, enak juga jelai. Lumayan aja. Masya Allah. Yang penting bukan masalah menerima dan memberi kuahnya. Intinya adalah bisa silaturahmi. Alasan supaya bisa ke rumahnya dia. Kalau datang tangan kosong kan sopan. Bujur. Oh, kalau memang hendak bawa-bawaan, ada bapak bawa 1 kilo korma sini. Apa korma sini? Sawit. Bawa 1 kilo sawit. Kecil. Nih ulun hadiah dengan biar. Apa ini? Sawit lah. Seberapa ini? 1 kilo. Lumayan 2.000. Buat tukar garam, Bu ya. Cukup itu. Yang penting bukan masalah bawaannya, ujar Nabi, tahabu. Dengan saling memberi hadiah itu akan timbul rasa kasih sayang. Bapak-bapaknya tukaran aja. Saiko menjulung apa? Sebatang di Samsung, sebut saikongnya lagi menjulung sebatang kretek jinggo. Apa rokok apa lagi selain di Samsung? Tahu ibu-ibu? Tahu ibu-ibu. Rokok semua itu. Kayaknya nggak tahu. Ya, tukaran rokok. Datangin. Kasih rokok. Yang penting bukan masalah rokoknya. Kita datangnya ingat ke tetangga. Silaturahmi itu penting, silaturahmi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak bakalan menurunkan rahmat kepada satu kaum, kepada satu kampung, di mana di kampung itu saling memutuskan silaturahmi. Innallaha la yanzilu rahmah ala qati'ir rahim. Tidak bakalan menurunkan rahmat kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi ini penting silaturahmi. Wasilil arham, dengan guru, dengan ustaz, dengan tetangga. Sambung tadi silaturahmi. Kalau tidak bisa, Habib saya masing-masing sibuk, bagaimana caranya supaya silaturahmi tetap terrealisasikan? Hadir ke masjid, hadir ke majelis taklim seperti ini. Ini sudah termasuk silaturahmi. Nah, kita sholat itu kan silaturahmi juga. Mas, apa kabar? Sehat? Salam-salaman. Ketemu di masjid, alhamdulillah. Sampai siapa? Astagfirullah, masa nggak kenal Pak? Saya kan di belakang rumah Bapak. Tuh, kenalnya di mana? Di masjid. Maka jadikanlah masjid ajang silaturahmi. Begitu. Lewat sholat berjamaah. Silaturahmi. Yang ketiga, baru yang kedua, yang ketiga, ya pesan dari saya. Yang pertama tadi apa? Salam. Siap diamalkan, siap? Yang kedua silaturahmi. Siap diamalkan silaturahmi? Alhamdulillah. Siap panjang umur? Siap murah rezeki? Siap jadi orang sugih? Siap mati husnul khatimah? Sambung silaturahmi. Yang ketiga, at-imin to'am. Nah, at-imin to'am, pandai berbagi makanan. Oh, ada makanan lebih, jangan keburu-buru dikasih ke kucing. Ini ada makanan sudah, Bang, buat kasih kucing aja tuh. Jangan. Ini to'am, banyak saudara-saudara kita yang mungkin
tidak sama makanan dengan kita. Mungkin pas kita punya makanan lebih bagus daripada yang lain, berbagilah makanan itu. Nggak bisa di kampung kita sudah sugih semuanya, ini bos sawit semuanya di sini. Bawa makanan itu kasih ke orang di luar sana. Banyak di luar sana yang memerlukan makanan, betul. Apalagi bentuk apa, wadah seperti ini, atau mungkin nasi kotak seperti ini nih. Nah, pian kada mau, nah balik ke yang lain. Tidak bisa dibalik-balik ke rumah-rumah. Pian ada solusinya. Setiap hari Jumat bikinkan nasi kotak seperti itu atau nasi bungkus. Nah, selesai sholat Jumat ada beberapa ibu bagi-bagi. Sini pak, sini pak, masya Allah, luar biasa. Berbagi makanan, berbagi wadai. Pagi-pagi sudah bagi-bagi nasi kuning, ya, nasi uduk, masya Allah. Tetangga kita, paling tidak tetangga. Kalau tidak setiap pagi itu ada saingkum lah kita beri makanan, ya, karena nilainya luar biasa. Ketika kita, ibu, bapak, ya, ketika kita sholat, maka itu hanya urusan kita dengan Allah. Kita baca Quran, urusan kita dengan Allah. Tapi ketika kita berbagi, Allah lebih senang kepada kita, karena bukan hanya kita dengan Allah, tapi melibatkan hamba Allah yang lain. Betul betul. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kata Rasulullah, Allah tidak peduli kepada orang yang selalu peduli terhadap sesamanya. Pasti Allah akan peduli. Nih ada satu kisah ya. Saya bawakan kisah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada suami istri miskin betul. Dari saking miskinnya, terkadang dia sholat aja nih, baju mau sholat, ya itu saja. Terkadang gantian ya Allah. Baju istri dipakai sama suami. Ada nggak di sini yang begitu tuh? Baju istri dipakai sama suami, dipakai sholat. Ada nggak? Suami pakai kebaya. Gak ada kan, dari miskinnya kita masih banyak. Baju di rumah banyak. Betul. Sarung di rumah banyak. Ini dari saking miskinnya. Baju gantian mau sholat itu ya Allah, susah ya. Akhirnya datang ke Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, saya sudah menjalani rumah tangga saya ini cukup lama. Kondisi saya sangat memprihatinkan. Ekonomi di keluarga saya sangat memprihatinkan. Saya minta bantuan dengan pian, bukan minta dengan pian. Saya meminta kepada Allah lewat pian. Coba sampaikan kepada Allah, bisa nggak orang seperti saya ini menjadi orang kaya? Mintakan kepada Allah, kata Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu kan kalimullah, juru bicaranya Allah. Baik, kata Nabi Allah Musa, saya akan sampaikan kepada Allah. Besok kamu datang lagi pagi ke rumah saya akan infokan kepada Anda. Baik, Nabi Allah Musa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu. Saya tunggu beritanya besok pagi. Datang lagi lah besok pagi. Bagaimana Nabi Allah Musa? Kata Nabi Allah Musa, saya tadi malam munajat kepada Allah, mendapatkan balasan jawaban dari Allah. Kata Allah, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu bahwasanya aku akan memberikan kaya kepadanya, tapi cuma 1 tahun. 1 tahun dibatasi sama Allah. Disampaikan sama Nabi Musa. Senang orang itu. Kata orang tersebut, ya Musa, jangankan kami setahun sebulan aja senang. Kami ingin menjadi orang kaya. Artinya kecukupan dalam rumah tangga kami sudah alhamdulillah, apalagi kaya. Dan Allah memberikan kekayaan itu selama 1 tahun. Ya Allah, senang betul kami. Kata Allah, Nabi Musa menyampaikan, kalau kamu siap, mulai hari ini Allah akan turunkan harta itu kepada Anda. Akhirnya pulanglah orang tadi. Tidak lama dia duduk di rumah, di gubuknya tadi. Banyak orang datangan, ada yang bawa ayam, ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ada banyak nyumbang. Jadi Allah tanamkan di hati orang itu iba melihat orang tersebut sehingga dia menyumbang. Dari saking banyak sumbangan, ini orang akhirnya berlimpah hartanya, banyak bendanya. Sudah banyak orang yang nyumbang tadi, akhirnya dia investasikan sebagian hartanya yang dikasih orang
Ya akhirnya mulai berkembang, diinvestasikan lagi, berkembang, diinikan lagi, berkembang sampai dia dalam kurun waktu setengah tahun sudah menjadi orang sugih, jadi orang kaya, masya Allah. Berjalan 5 tahun, 6 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai parak 1 tahun, berarti 10 bulanan kurang lebih. Dia kaya, wah luar biasa. Dia cerita suami istri, Dek, iya bang, kita ini ingat nggak 10 bulan yang lalu datang ke Nabi Musa? Iya bang, saya ingat terus itu bang. Masa-masa kita miskin tidak bisa kita lupakan bang. Masya Allah. Ya, walaupun kita sudah kaya sekarang bang, tetap kita ini kan kaya dari miskin bang. Maksud abang kenapa? Kita ini kan dijanjikan sama Allah cuma 1 tahun deh. Betul. Allah menjanjikan kita lewat Nabi Musa 1 tahun. Berarti deh kita cuma 2 bulan lagi jatahnya deh. Habis 2 bulan siap kan dia jadi miskin lagi. Siap bang, apa-apa. Yang penting kan kita udah pernah menjadi mantan kaya. Mantan kaya. Aku sudah merasakan, artinya yang dirasakan orang kaya, aku sudah merasakan bang. Jadi harta kita ini kan banyak deh. Yang di rumah kita sekarang, kita rumah udah bagus, kita punya toko, kita punya usaha, kita ada kerjasama dengan orang. Ini kan banyak harta kita deh. Sementara jatah kita cuma 2 bulan lagi. Maksud abang gimana? Maksud abang itu begini deh. Bagaimana kalau harta yang kita miliki itu mulai dari sekarang menjelang diambil sama Allah. Dulu itu kan kalau Allah mengadab hambanya, itu harta itu dikirim api dari langit langsung membakar harta tersebut, langsung hilang. Sebelum harta kita diambil lagi oleh Allah, bagaimana kalau kita berbagi? Bang, berbagi kepada siapa? Loh, ada nggak tahu? Kan teman-teman kita satu perjuangan miskin banyak. Kita berbagi dengan mereka. Bagus tuh ide abang tuh. Beda, sudah mulai besok kita berbagi sama mereka. Kita datangin bang, mantan teman kita dulu semasa miskin. Kita datangin, kita berbagi dengan mereka. Subhanallah. Akhirnya ini orang setiap hari kerjaannya mendatangi teman-temannya dia yang masa miskin tadi. Woi, ingat gak sama aku? Siapa ya? Kamu dulu gak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Aku teman kamu dulu. Oh, kamu udah berubah sekarang. Iya lah, alhamdulillah. Kamu masih miskin? Iya, masih begini aja. Saya sumbang nih. Disumbang, ada yang disumbang, dikasih modal, dikasih usaha, macam-macam. Setiap hari kerjaannya berbagi dan berbagi. Sementara hartanya dia juga sama orang lain kan banyak. Ya, subhanallah, sampai berjalan 2 bulan, pas 1 tahun. Dia udah mulai ketar-ketir nih, takut-takut tiba-tiba ada api menghanguskan hartanya dia. Ternyata berjalan terus dia cari-cari, bahkan dia bikin rumah-rumah singgah. Kalau ada orang musafir lewat, lalu lalang, dia bikinkan rumah singgah. Dia bikinkan sembako, dia kirim ke orang-orang yang tidak mampu. Itu kerjaan sampai lebih daripada 1 tahun. Berjalan lebih 1 tahun, hartanya dia bukan tambah habis, tapi tambah banyak. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia datang lagi kepada Nabi Allah Musa. Sepakat suami istri kita datang lagi Nabi Allah Musa. Ada keganjalan nih. Kenapa seharusnya harta kita sudah habis? Karena kontrak kita cuma 1 tahun. Kenapa? 1 tahun lebih ini masih tetap kita ini dalam keadaan kaya. Harta kita masih belum berubah. Datang lagi Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, iya ya, waktu itu Allah janjikan kamu 1 tahun. Jadi sampai sekarang tidak ada perubahan. Betul Nabi Musa, bukan tidak ada perubahan. Justru perubahan yang sangat signifikan, tapi perubahannya itu bertambah banyak. Masya Allah. Kalau begitu ya, nanti saya akan munajat lagi kepada Allah. Malamnya munajat dia kepada Allah. Nabi Allah Musa menanyakan tentang umatnya tadi. Ya Allah, bagaimana dengan kekayaan umatku? Yang kau janjikan 1 tahun sudah berlimpah ruah sampai detik ini lebih daripada 1 tahun, mendekati 1 tahun setengah, masih bergelimpangan hartanya. Apakah itu istidraj ya Allah atau tidak? Kesian umatku.
Dijawab sama Allah, tidak ya Musa. Aku murni memberikan harta itu kepada umatmu yang tidak bakal aku ambil kembali. Kenapa ya Allah, kata Musa? Karena umatmu tadi itu dia pintar, senang berbagi dengan sesama hambaku. Disitulah aku senang dengan umatmu tadi itu, dan aku berjanji tidak bakal mencabut kembali ketentuanku bahwasanya aku memberikan kaya kepada dirinya terus menerus. Kalau aku memberikan satu keran kebaikan untuk dia, dia telah membuka keran kebaikan untuk sesama hambaku. Aku tidak bakal memutuskan kekayaan ini untuk dirinya selagi dia berbuat baik terhadap sesama. Sallallahu Muhammad. Inilah orang berbuat baik itu tidak bakalan jatuh miskin. Setiap kita pagi hari berbagi kepada orang, di situ ada malaikat mendoakan kita, ya Allah, gantilah orang yang telah berbuat baik kepada sesamanya pagi hari ini. Minta diganti, minta dibalas dengan balasan yang banyak. Allahu Akbar. Tapi kalau orang itu pelit, pemalas, seke, engken, pahil, bakhil, medit, dan lain sebagainya, itu pagi hari malaikat sudah mendoakan, ya Allah, binasakanlah hartanya dia. Masya Allah, dengan sebinasa-binasanya didoakan sama malaikat. Nah, ibu-ibu sini mau bakhil apa mau pemalas? Mau bakhil apa mau pemalas? Atau mau jadi orang baik? Siap. Jalankan at-imito'am, berbagi, meskipun hanya dengan 1 botol aqua, meskipun hanya dengan 1 gelas aqua. Yang penting adalah setiap hari berbagi dengan sesama. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, ingin selamat dunia akhirat itu adalah washolli bil-lail wan nasu niyam. Sholat tengah malam. Habib, jangankan sholat tengah malam, kami maghrib aja kadang keisyaan deh. Ini masalahnya. Isya, kalau isya ketiduran deh. Allah, dirubah. Dibagi waktunya paling tidak ada minimal 2 rakaat. Kalau tidak bisa setelah tidur, sholatlah sebelum tidur. Sholat tahajud kan tidur dulu, tidak apa-apa. Bukan lupa ibu sholat sebelum tidur, daripada habis tidur bukan sholat tapi jadi layau. Dia kesiangan, subuhnya jadi kesiangan. Lebih baik sebelum tidur ibu sholat dulu 2 rakaat, baca doa dulu, minta dulu kepada Allah, saya alhamdulillah sebelum tidur sholat dulu nih, niatkan sholat tahajud, semoga bisa bangun subuh nanti. Allah bangunkan kami di waktu subuh. Begitu. Sholat minimal 2 rakaat, apalagi ibu, Masya Allah, sholatnya itu jam 3, bangun jam 3. Ada yang berani bangun jam 3? Bib takut, Bib, ada dedemit Bib di luar Bib. Jangan takut kalau kita mau ibadah, jangan takut dengan hantu. Justru hantunya takut kalau melihat ibu sholat. Hantu itu nggak berani itu kalau cuma bangkitnya kencing doang, baru mau diganggu tuh, diganggu sama hantu. Bangunnya cuma kencing doang. Bangun bukannya sholat, cari rokok, ngadem dulu. Habis rokok 1 batang turun mancing. La haula wala quwata, sholat. Karena Allah turun ke dunia, ke langit dunia. Artinya dekat betul Allah dengan hambanya. Kata Allah, hal min sa'ilin, ada enggak orang kilo 25 ini yang meminta kaya kepada aku? Fa'uti, aku akan berikan. Bagaimana cara supaya kaya? Allah itu mempunyai skenario. Mungkin ibu punya ladang sawit tidak seberapa, tapi nilai sawit itu sama dengan yang lainnya. Beratnya 1 biji bisa 1/4 kilo. Kan luar biasa itu. Bisa nggak Allah melakukan begitu? Tidak Allah dasyai'an ayakul laukun. Begitu ditimbang. Kok sama-sama? Yang ini satu timbangan berapa kilo gitu, yang ini sama-sama, ini lebih berat. Tadi itu Allah akan jelaskan dia. Masya Allah, sedikit jumlahnya tapi berat timbangannya lebih banyak. Kan itu yang penting, betul-betul. Beratnya itu yang penting. Sebiji itu jadi 1/2 kilo. Sebiji sawit jadi 1/2 kilo.
begitu dikiok bingung yang mengiok. Ini pakai apa ini? Kok berat begini? Masya Allah, itulah kesenangannya Allah. Mau nggak mau kalau sudah dikiok pasti dibayar. Betul-betul. Nah, itulah minta kepada Allah. Kata Allah, hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta? Fa'uti, akan aku beri, diberikan oleh Allah. Yang penting bagaimana cara mengetuk pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam. Jam 2, jam 3, paling tidak jam 4. Enggak bisa jam 4, ya udah setengah 5 dan saya kurangi lagi. Subuh jam berapa di sini? Jam 5. Ya sudah, jam 5 kurang 10 menit. Ya, sholat di situ 2 rakaat. 2 rakaat kan enggak lama, langsung sholat subuh. Kalau sudah habis sholat subuh, mau turun mandi, mau nopo, monggo. Yang penting sudah sholat malam dapat, sholat subuh dah dapat. Burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberikan keberkahan mulai daripada pagi hari, artinya setelah sholat subuh. Makanya ada istilah orang Bahari menyatakan, Eka bangun jam 8, jam 9 rezekinya dipatok ayam katanya. Nggak dapat berkah. Ini bangun subuh, Pak, di situ pintu kebahagiaan, pintu suki, pintu kekayaan. Jangan tinggalkan sholat subuh. Meskipun setengah 6, laju sholat aja. Jangan setengah 8 sholat subuhnya. Itu sholat duha, jangan salah waktu. Betul-betul. Kalau yang 4 tadi diamalkan, tadkhulul jannah bisalam, maka kata Nabi, kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan 4 tadi ini oleh-oleh dari saya. Jauh-jauh saya dari Samarinda datang ke sini, kalau nggak bawa oleh-oleh saya sakit hati saya. Makanya saya sayang dengan ibu-ibu semuanya, biar ibu-ibu kaya raya nanti di surga. Amin. Di dunia kaya sawit, asal jangan kaya hutang aja. Nanti kaya di sana. Yang pertama ucap salam. Siap masuk rumah nanti ucap salam, siap? Ketemu anak ucap salam, siap? Ketemu suami ucap salam, siap? Ketemu istri ucap salam, siap? Ketemu teman ucap salam, siap? Siap silaturahmi? Datangi rumah guru? Ngasih duit ke guru? Sana Beb, ulun hendak bahagia dengan pian Beb, ulun kada buat duit, ulun hendak bahagia 10 hektar aja dengan pian nilai. Nah, itu bahagia luar biasa. Kemarin Sopi nanti dipakai untuk majlisnya, dipakai untuk pondoknya, itu sampai hari akhirat nggak bakal putus-putus itu pahalanya. Betul-betul. Nah, yang ketiga, siap kita beri makanan, siap? Siap beri makanan? Berbagi makanan? Tengok tetangga, teman, handai taulan, terutama anak kita sendiri. Jangan fadil, jangan mengalak kita sendiri. Kasih makannya enak. Kemudian yang keempat, siap bangun malam? Salat siap? Kami aja. Itu bilang ini lah. Salat, insya Allah dengan demikian masuk sholat dengan selamat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.